I'm in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di diskusi kami pada hari ini, yaitu kami akan membahas tentang penggunaan gadget di sekolah antara menjadi gangguan atau menjadi alat bantu belajar siswa. Nah, gadget itu udah jadi bahan dari hidup kita. Tapi di sekolah muncul pertanyaan, apakah gadget itu menjadi dampak positif atau dampak negatif bagi siswa? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi menurut pendapat kalian, gadget itu lebih banyak dampak negatifnya atau dampak positifnya? Kalau menurut aku sih negatif ya, apalagi kan ini digunakan dalam kelas gadgetnya. Pasti dia tuh mengganggu konsentrasi belajar seorang siswa. Dia pasti nggak akan bisa fokus lagi dengan pembelajarannya, udah fokus pada permainan HP-nya. Terutama itu juga mengurangi interaksi dan kegiatan sosialnya terhadap sesama teman. Tapi juga ada dampak positifnya loh bagi pengguna gadget itu, karena lebih banyak kita mendapatkan info-info terbaru, terus bisa jadi alat bantu belajar untuk mencari kuis, bikin video gitu kan. Jadi kalau secara keseluruhan gadget itu kalau digunakan dengan baik bisa jadi lebih bagus, tapi malah sebaliknya jika digunakan dengan dampak yang buruk maka akan jadi dampak negatif lah gitu. Nah, kalau begitu berarti gadget ini bersifat netral ya, tergantung sisi pemakaian kita kembali ya. Apalagi sekarang kan serba era digital ya, jadi dia bisa menjadi alat bantu yang sangat membantu, tetapi juga sebagai pengganggu. Ya tergantung diri kita sendiri yang pemakaiannya, itu bisa menjadi gangguan atau alat bantu bagi kita. Iya betul. Dan pada akhirnya bukan teknologinya yang disalahkan atau dipuji, melainkan bagaimana manusia dalam memanfaatkannya. Betul kan? Benar sekali. Nah, jadi menurut kalian gadget itu dilarang aja nggak sih di sekolah atau gimana? Kalau menurut aku sih penggunaan gadget di kelas itu tidak harus dilarang ya, melainkan perlu pengawasan dan peraturannya dalam menggunakan gadget. Jadi yang terbaik itu adalah mengatur penggunaan gadgetnya, Bukan melarang. bukan melarangnya. Setuju sih, gadget itu tidak perlu dilarang total. Apalagi dalam zaman ini gadget sangat diperlukan kan, apalagi dalam belajar. Jadi fokusnya di sini kita bukan untuk melarang ya, tapi bagaimana kita mengarahkan siswa untuk menggunakan gadget itu dengan baik dan bijak, terutama dalam hal belajar. Berarti fokusnya ini bukan kepada pelarangan kan, tetapi kepada pembentukan kebiasaan yang sehat dalam menggunakan teknologi. Benar sekali. Jadi menurut kalian siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan gadget di kelas? Guru, siswa, atau sekolah? Kalau menurut aku sih guru ya, terutama kan topik kita ini kan penggunaan gadget dalam kelas. Guru pasti sangat berperan penting dalam hal ini. Bagaimana guru mengarahkan, bagaimana guru-guru membuat peraturan-peraturan dalam kelas. Ya kalau guru yang mengarahkan dengan baik, pasti murid-muridnya menggunakan gadget dengan baik kan. Kecuali kalau guru tidak mengarahkan dan tidak peduli, pasti siswa-siswanya menggunakan gadget dengan buruk, tidak sesuai dengan porsi belajar dia. Jadi dalam hal ini, menurut saya nih yang berperan penting dalam hal ini, yang bertanggung jawab juga pasti guru. Bagaimana menurut kalian? Tapi bagi aku juga setuju sih seperti Meu, kayak lebih ke pihak sekolah gitu, karena siswa kan lebih harus butuh pengarahan dari guru atau pihak sekolah bagaimana cara mereka menggunakan gadget ke arah yang benar atau tidak. Jadi tergantung kepada pihak sekolah juga atau seperti guru gitu. Berarti masuk kepada pihak sekolahnya ya, berarti perangkat sekolah gitu kan. Tetapi kalau menurut saya itu yang bertanggung jawab itu siswa, karena penggunaan gadget di kelas ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, siswa ini harus memastikan bahwa gadget ini digunakan untuk tujuan pembelajaran aja, bukan ke arah yang negatif.
Maka kita harus menghindari gangguan yang dapat mengganggu fokus belajar kita. Jadi itu dengan pendekatan yang disiplin, siswa dapat memanfaatkan teknologi untuk kepada hal-hal yang baik, bukan yang sebaliknya. Bagaimana siswa itu sendiri menggunakannya ya? Tergantung. Jadi kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran tanpa harus mengurangi kualitas interaksi di kelas. Benar sekali. Jika gadget itu dilarang total, apakah kita siap ketinggalan zaman? Pasti kita akan ketinggalan zaman, apalagi sekarang serba digital. Jadi, namun dengan pendekatan yang bijak dan pengelolaan yang tepat, teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belajar kita dan meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengganggu fokus belajar kita. Setuju sih, tapi kan harus penting juga diingat bahwa pengelolaan penggunaan gadget ini kita harus seimbang dan bijak. Terutama, alih-alih melarang total, sekolah harus menaruh larangan tegas atau peraturan tegas kepada para siswanya dalam hal penggunaan gadget dalam kelas ini. Bagaimana mereka menggunakan gadget dengan benar dan baik untuk mereka. Jadi, bagaimanapun gadget boleh digunakan untuk memastikan teknologi tetap mendukung pembelajaran siswa, alih-alih mengalihkan perhatian mereka terhadap hal-hal yang lain. Dalam filsafat pendidikan itu ada yang pernah bilang teknologi itu kayak pisau, bisa jadi alat bantu yang berguna dan bisa juga jadi dampak yang berbahaya, tapi tergantung siapa yang memakai. Jadi Paulo Freire pernah bilang pendidikan harus membebaskan, termasuk membebaskan kita dari ketergantungan teknologi. Tapi John Dewey pernah juga bilang malah John Dewey mendukung teknologi untuk pengalaman belajar. Nah, jadi dari materi atau diskusi kita pada hari ini dengan judul dilema penggunaan gadget di sekolah antara alat bantu belajar dan gangguan. Nah, menurut kalian dalam hal ini aliran filsafat apakah yang termasuk? Menurut aku sih ini termasuk dalam aliran progresivisme ya. Dalam aliran ini, penggunaan gadget di sekolah lebih condong pada upaya untuk mengarahkan siswa agar menggunakannya dengan baik, agar memanfaatkannya sebagai alat belajar yang aktif dan dinamis. Dan di sini diupayakan untuk memanfaatkannya lebih baik lagi. Bagaimana penggunaan siswa itu dalam penggunaannya dalam hal yang positif, terutama guru. Guru itu di dalam aliran ini diarahkan untuk mengajak anak muridnya menggunakan gadget dengan baik dan bijak. Yang lain ada pendapat? Aku juga setuju sih kalau menurut aliran filsafat behaviorisme itu dengan menggunakan gadget di kelas, siswa dapat belajar lebih efektif, lebih menyenangkan. Terus guru juga dapat menggunakan gadget untuk memotivasi siswa dan membantu mereka belajar dengan lebih baik. Dengan demikian penggunaan gadget kalau menurut aku sih dapat meningkatkan kualitas belajar siswa di sekolah itu. Kalau dari menurut aliran yang aku baca sih. Kalau dari yang pernah aku baca, penggunaan gadget di sekolah atau di kelas ini itu lebih condong kepada aliran filsafat eksistensialisme. Karena ini lebih condong kepada tergantung kepada bagaimana siswa menggunakannya. Tetapi mereka juga harus ingat tentang apa yang mereka perbuat. Jadi kita di sini lebih memberikan ruang kepada siswa. Mereka memilih jalan yang mana, yang positif atau yang negatif. Tetapi mereka perlu ketahui bahwa setiap perbuatan yang mereka lakukan pasti bakalan ada konsekuensinya di akhir. Jadi tergantung mereka sendiri mau pilih yang positif ataupun yang negatif. Karena kalau positif akan membawa kebaikan, kalau negatifnya Malah kebalikan, dampak buruknya. Oke. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini kelihatan ya kalau gadget itu bukan musuh buat kita, tapi juga bukan penyelamat buat kita. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan harus diingat bahwa pendidikan itu bukannya melarang total, melainkan membimbing. Nah, semoga kedepannya kita dapat lebih bisa menggunakan teknologi ke arah yang lebih bermanfaat kedepannya ya. Dah.
I'm in love.